Sekarang kita masuk istilah berikutnya. Apa istilah berikutnya? Energi kinetik rotasi. Kinetik rotasi. Pada saat kelas 10 kita sudah pelajari energi kinetik rotasi. Masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah setengah mv kuadrat nih. Ini adalah kalau benda bergerak translasi. Translasi itu adalah gerak lurus. Ketika benda bergerak lurus, maka benda itu punya energi kinetik. Kenapa? Energi kinetik adalah bergantung pada kecepatan. Kalau energi kinetik rotasi, berarti bendanya bukan bergerak lurus. Bendanya berputar atau berotasi. Ketika bendanya berotasi, kita nggak bisa hitung energi kinetiknya. Yang kita bisa hitung adalah energi kinetik rotasi. Nah, kalian ingat rumus ini, bahwa V sama dengan omega kali R. Nah, rumusnya akan kita pakai. Kita gantikan V ini nih dengan rumus yang ini. Nah, makanya saya dapat persamaan yang kedua. V-nya kita ganti dengan omega kali R dikuadratin, maka setengah kali mr kuadrat kali omega kuadrat. Kita sudah tahu ini apa? Ini adalah momen inersia. Maka kita dapat rumus energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Energi kinetik rotasi kita boleh tambahkan di sini eka rot, ya. Eka rotasi. Jadi kalau bendanya muter, maka dia punya energi kinetik rotasi. Kalau bendanya cuma bergerak lurus, ini ya, maka dia hanya punya energi kinetik translasi atau energi kinetik yang biasa. Kalau bendanya bergerak lurus tapi sambil muter seperti ini, bergerak lurus tapi sambil muter, maka dia punya dua-duanya. Maka untuk energi mekanik memberikan tambahan rumus. Kalau dulu energi mekanik itu adalah energi potensial tambah energi kinetik saja, sekarang tambahkan satu faktor lagi, energi kinetik rotasi. Untuk mengingatkan, energi mekanik adalah titik awal dan titik akhir untuk benda yang sama. Jadi benda yang sama bergerak nih, ya, maka titik awal dan titik akhir dari gerakan benda, energi mekaniknya sama. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Kalau bendanya bergerak sambil muter, maka dia punya tambahan energi kinetik rotasi. Ya, titik 1 dan titik 2 punya nilai yang sama. Nah, sekarang kita akan coba lihat contohnya. Bagaimanakah contohnya? Saya gambar bidang miring, ya. Bidang miring pada sudut katakanlah 37 derajat. Kemudian di puncak turun sebuah bola sambil menggelinding. Bolanya turun tapi sambil menggelinding sampai ke bawah sini. Bendanya mula-mula berada pada ketinggian katakanlah 2 meter aja ya. Kemudian massa bola kita kasih saja yang angka gampang saja 1 kilogram. Jari-jari bola katakanlah 1/4 meter ya, supaya agak gampang menghitungnya. Kemudian kecepatan awal bola adalah 0, dilepas. Kita tahu momen inersia bola, kita pakai yang momen inersia ini aja, 2/5. 2/5 mr kuadrat ini adalah momen inersia untuk bola pejal ya. Kita anggap ini kelereng menggelinding. Maka berapa kecepatannya di sini? Kecepatannya ketika dia mencapai dasar bidang miring. Kita bisa menggunakan rumus energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik itu EP1 tambah EK1 tambah EK rot 1 sama dengan EP2 tambah EK2 tambah EK rot 2. Nah, tentu ada yang 0. Misalnya kecepatan awal 0. Benda di sini belum menggelinding. Berarti energi kinetik rotasi awalnya 0. Benda belum bergerak, maka energi kinetik awalnya 0. Kemudian ketika benda sampai di dasar, dia tidak punya ketinggian, maka energi potensialnya adalah 0. Maka kita hanya bertemu dengan EP1 sama dengan EK2 tambah EK rot 2. Ini cara mengerjakannya. EP-nya rumusnya apa? MGH1 sama dengan EK setengah MV2 ya, MV2 kuadrat ditambah, ini 2-nya jelek banget, Bapak perbaiki dulu. Ini V2 ya, ditambah setengah I omega 2 kuadrat. Kita yang ditanya adalah V-nya. Berapakah V-nya? Maka M-nya ini ada M
MGH, M-nya nanti kita coret ya. Kita ganti dulu ini. Setengah MV2 kuadrat, saya ganti bagian ini. Setengah I-nya adalah bola pejal 2/5 ml kuadrat, 2/5 mr kuadrat. Sekarang omega. Omega itu kita ingat rumusnya adalah omega sama dengan V per R. Ya. Karena dikuadratkan, maka saya tulis V per R kali V per R. Maka R-nya coret, ini R kuadrat, nih R-nya juga ada 2. Maka saya dapat MGH1 sama dengan setengah MV kuadrat, MV2 kuadrat ditambah, ini V-nya pasti V2 ya, karena sudah di posisi kedua. Ini coret 2-nya, tambah 1/5 MV2 kuadrat. M-nya boleh coret karena sama. Ya, kemudian ini setengah V2 kuadrat ditambah 1/5 V2 kuadrat. Hasilnya adalah 7/10 V2 kuadrat. G-nya adalah 10. H-nya adalah 2 meter. Maka ini 20, ini 10-nya naik ke sana, maka V2 kuadrat sama dengan 10/7. Ini 20 kali 10, 200/7. V 200/7 ya. V-nya nggak ada. Maka V2 sama dengan akar dari 200/7 meter per detik. Ya, ini salah satu contoh penerapan daripada energi mekanik yang ada energi kinetik rotasinya. Kalau bendanya tidak bergerak dengan menggelinding, hanya turun begitu aja, maka tanpa menggelinding, maka kita tidak berlaku energi kinetik rotasi. Kalau dia tidak ada gerak menggelindingnya, ya bisa dipahami ya. Nah, kita akan masuk pada poin berikutnya. Poin berikutnya bicara momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Kalian sudah kenal momentum pada waktu bahas di kelas 10 ya. Momentum itu adalah ukuran kesulitan untuk menghentikan gerakan sebuah benda. Benda udah gerak nih, kemudian kita mau hentikan, maka makin sulit dihentikan, momentumnya makin besar. Ya, momentum linear dulu apa rumusnya masih ingat? Momentum yang biasa nih ya, P sama dengan M kali V, gitu aja. Hanya sesederhana ini, P sama M kali V. Sekarang kita bicara momentum sudut, berarti ukuran kesulitan untuk menghentikan gerakan sebuah benda yang sedang berotasi. Nah, itu dia. Ya, momentum sudut berarti benda yang berotasi, kita mau hentikan nih. Makin sulit dihentikan, maka momentum sudutnya makin besar. Itu konsepnya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya juga pakai cross product ya. Sama kayak torsi. R cross P. Ini adalah vektor. Maka momentum sudut adalah besaran vektor. Kita bertemu lagi dengan besaran vektor. Ya, gambar ini cukup bingung kan? Lewat aja. Kita lihat hasil-hasil akhirnya saja. Ya, nah maka ini kita lewati. Nah, ini aja. Bapak nggak mau bahas yang bikin rumit ini aja. L dirumuskan sebagai I kali omega. Ini bicara besarnya saja ya. Kalau vektor itu punya besar dan arah. Kalau kita cuma bicara besar, maka besarnya adalah ini, rumusnya I kali omega. Bagaimana dengan arahnya, Pak? Nah, arahnya perhatikan. Arahnya itu adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Sama seperti torsi. Ingat ya, sama seperti torsi. Muternya kemana? Kita muter yang sana, maka ini arah L. Kaidah tangan kanan. Arah putaran keempat jari menunjukkan arah rotasi, sedangkan ibu jari menunjukkan arah momentum sudut. Itu bicara arah ya. Kalau bicara rumus tadi I dikali omega. Itu adalah momentum sudut. Nah, momentum sudut ini punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Ini dia. Berlaku hukum kekekalan momentum sudut atau hukum konservasi momentum sudut. Momentum sudut itu kekal, sama dengan momentum biasa. Momentum juga ada ya, dia kekal. Momentum sudut pun kekal. Nah, sesuatu yang kekal-kekal ini paling disukai di dalam fisika. Sebenarnya kekal di sini bukan bicara abadi ya. Hukum kekekalan momentum sudut itu bukan bicara momentum sudut itu abadi, tetapi momentum sudut ini terkonservasi. Jadi hukum kekekalan momentum sudut sederhana saja. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem,
maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap. Dia muter, putarannya bisa berubah, bisa aja berubah, boleh, silakan. Tetapi momentum sudut sebelum perubahan dan momentum sudut sesudah perubahan, momentum sudutnya sama. Ini yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. L itu adalah I1 omega 1 sama dengan I2 kalikan omega 2. Sampai di sini kita sudah bicara konsep-konsep apa saja dari tadi. Yang pertama kita sudah bicara konsep momen gaya. Ini yang pertemuan sebelumnya ya. Kemudian pertemuan ini kita bicara momen inersia. Kemudian kita bicara energi kinetik rotasi. Kemudian kita sudah bicarakan lagi energi mekanik yang di dalamnya ada energi kinetik rotasi. Kemudian kita sudah bicara lagi tentang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, konsep-konsep ini ketika digabung kita mendapatkan yang namanya dinamika rotasi. Ya, itu dia. Ini dia konsep-konsep dinamika rotasi. Untuk SMA, pembahasan dinamika rotasi adalah konsep ini. Sementara konsep hukum kekekalan momentum sudut atau konservasi momentum sudut, ini biasanya soal-soalnya masih dilepas, masih dipisahkan dari konsep-konsep ini. Ya, hukum kekekalan momentum sudut itu masih dipisahkan. Jadi dia punya soal-soal sendiri nih, momentum sudut. Sementara dinamika rotasi ini bicara momen gaya, momen inersia, energi kinetik rotasi, energi mekanik. Kita boleh masuk kepada soal-soal. Silakan kerjakan soal-soal latihan yang diberikan, kemudian kirimkan sebagai tugas di bagian penugasan di Google Classroom. Minggu depan kita akan praktek. Nantikan praktek fisika minggu depan di rumah masing-masing. Terima kasih.